Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan fungsi dalam perintah SQL ya, yang berguna untuk memanipulasi rekod-rekod yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan informasi. Ada beberapa fungsi yang akan kita bahas ya. Di antaranya ada karakter function terbagi dua. Yang pertama ada case manipulation function, kemudian karakter manipulation function. Nah, case manipulation function ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi tampilan format huruf, baik itu besar kecilnya huruf. Fungsinya terdiri dari lower, kemudian upper, dan unit cap. Lower itu sendiri digunakan untuk mengkonversi ke huruf kecil semua ya, itu lower ya. Kemudian upper ini digunakan untuk mengkonversi ke huruf besar semua ya, kebalikan daripada lower. Kemudian unit cap. Nah, unit cap ini digunakan untuk mengkonversi huruf awal setiap kata itu ke huruf besar. Jadi mengkonversi huruf awal setiap kata itu menjadi huruf besar dan huruf lainnya huruf kecil. Kemudian karakter manipulation function. Fungsi ini digunakan untuk memanipulasi karakter ya. Antara lain fungsinya ada concat, subter, length, insert, dan lpat, airpat, trim, dan replace. Kita bahas concat. Concat ini digunakan untuk menggabungkan nilai dari suatu ekspresi dengan nilai dari ekspresi yang lain. Sebenarnya ini hampir sama dengan operator concatenation. Kemudian subster. Subster digunakan untuk mengambil karakter tertentu dari suatu ekspresi. Itu subster ya. Kalau length ya, ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter dari suatu ekspresi. Kalau insert ya, insert ini digunakan untuk mengetahui letak ya, untuk mengetahui letak dari suatu karakter tertentu dari suatu ekspresi. Kemudian lpat, nah ini digunakan untuk menempatkan karakter tertentu di sisi kiri ya. Ingat, di sisi kiri itu menggunakan lpat. Nah, kemudian kalau airpat, nah airpat ini digunakan untuk menempatkan karakter tertentu di sisi kanan. Trim, nah kalau trim ini digunakan untuk menghilangkan karakter awal atau akhir dari suatu ekspresi. Itu menghilangkan ya karakter awal dan akhir dari suatu ekspresi. Kemudian replace, nah replace ini digunakan untuk mencari karakter tertentu dari suatu ekspresi. Bila ditemukan akan digantikan dengan karakter yang lain. Itu menggunakan fungsi replace ya. Kemudian number function. Fungsi ini digunakan untuk menformat tampilan angka ya. Nah, ada beberapa fungsi dari number function, terdiri dari round, trans, dan mod. Round ini digunakan untuk pembulatan angka hingga mengikuti format angka desimal tertentu. Dan mod digunakan untuk menentukan sisa hasil pembagian. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mempraktekkan semuanya ya. Langsung saja kita praktekkan bagaimana penggunaan fungsi. Perintahnya adalah gabungkan nama pertama dan nama terakhir. Kemudian ganti judul filenya menjadi nama. Oke, nih sudah bergabung ya. Nama pertamanya adalah Ellen. Kemudian nama last name-nya adalah Abel ya. Jadi perintah untuk menggabungkan adalah concat. Fungsi untuk menggabungkannya adalah menggunakan fungsi concat. Kemudian perintah berikutnya adalah ambil 4 karakter dari nama pertama dan ganti judul filenya menjadi karakter yang diambil. Oke, ini dia. Jadi perintahnya adalah
ambil 4 karakter ya. Jadi untuk mengambil 4 karakter adalah kita menggunakan fungsi substr. Nah di sini perintahnya tadi adalah kita mengambil 4 karakter ya, 4 karakter dari first name ya. Jadi hanya menampilkan LA 4 karakter. Kemudian namanya ini, nama filenya kita ganti menjadi karakter yang diambil. Oke. Kemudian perintah berikutnya adalah tampilkan jumlah karakter nama pertama dan nama terakhir. Kemudian ganti judul filenya menjadi jumlah karakter nama pertama atau nama terakhir. Oke, udah ya. Jadi seperti kita ketahui, fungsi len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter dari suatu ekspresi ya. Kita hitung jumlah karakter dari ekspresi first name ya. Dari first name jumlah karakternya ada 5. Kemudian jumlah karakter last name di situ ada 4. Kemudian lanjut dengan perintah berikutnya adalah menampilkan letak posisi huruf A pada nama pertama dan berapa jumlah karakter nama pertama tersebut, dan ganti judul filenya sesuai dengan function. Oke, perintahnya adalah tampilkan letak posisi huruf A ya. Nih, tampilkan letak posisi huruf A. Di sini fungsinya kita menggunakan fungsi insert ya. Fungsi insert ini digunakan untuk mengetahui letak dari suatu karakter tertentu dari suatu ekspresi ya. Jadi kita untuk mengetahui letak karakter A ini kita menggunakan fungsi insert ya. Karakter A untuk ekspresi first name itu tidak ada pada data pertama ya, itu nggak ada. Kemudian di karakter yang kedua di situ ada ya, di situ terletak di posisi kelima. Jumlah karakter first name itu ada 5 di Ellen ya, coba kita lihat. Nah seperti itu. Oke, betul ya, Ellen. Jadi di nama pertama ini Ellen tidak mencakup karakter A, tidak mencakup karakter A. Kemudian jumlah karakternya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian perintah berikutnya adalah hilangkan huruf S dalam karakter nama pertama dan cari tahu di mana letak posisi huruf S pada karakter nama pertama tersebut. Kemudian ganti judul filenya berdasarkan function. Oke. Jadi perintahnya adalah hilangkan huruf S ya. Jadi untuk menghilangkan huruf S ini kita menggunakan fungsi trim. Trim ini digunakan untuk menghilangkan karakter awal atau akhir ya dari suatu ekspresi. Yang kita hilangkan di sini adalah huruf S dari first name. Kemudian kita alias namekan karakter yang dihilangkan S. Kemudian insert ya. Insert tadi adalah digunakan untuk mengetahui letak dari suatu karakter. Kita jalankan. Oke, Ellen ya. Karakter yang dihilangkan S-nya dilihat di posisi data nomor 2 undar. Kita lihat karakter S-nya terletak di karakter yang pertama ya. 1. Letak S-nya itu terletak di nomor 1. Coba kita lihat posisi datanya di nomor 2 ya. Nih ya, nomor 1, S-nya di nomor 1. Itulah beberapa contoh penggunaan karakter manipulation function ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan contoh dari case manipulation function. Di fungsinya terdapat 3 fungsi, yaitu lower, upper, dan init cap. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa upper ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi ke huruf besar semua. Nah, sekarang kita lihat apakah last name ini adalah
terkonversi ke dalam huruf besar semua. Oke, coba kita lihat Abel ya, Abel, last name kan Abel. Abel ini terkonversi menjadi huruf besar semua. Oke. Kemudian lower. Nah, lower ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi ke huruf kecil semua. Job ID Abel itu adalah sharp ya, jadi hurufnya huruf kecil semua. Oke, kemudian kita akan coba fungsi number function ya, fungsi number. Nah, fungsi ini digunakan untuk memformat tampilan angka. Ada beberapa fungsi dari number function di sini, ada round, trans, kemudian mode. Nah, round ini digunakan untuk pembulatan angka, sementara trans digunakan untuk memformat angka. Dan mode digunakan untuk mode digunakan untuk menentukan sisa hasil pembagian. Oke, sekarang kita coba satu persatu. Baik, perintahnya di sini adalah tampilkan last name. Kita inisialkan dengan nama, kemudian salary kita inisialkan gaji per bulan, kemudian round ya. Round ini fungsinya untuk membulatkan ya, membulatkan angka hingga mengikuti format angka desimal. Jadi salary dibagi 20,0. Kemudian kebutuhan per hari kita aliaskan dengan kebutuhan per hari ya. Kemudian mode di sini, mode adalah sisa hasil pembagian ya. Hasilnya salary 30 ya. Kita alias name-kan sisa gaji ya. Sekarang kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Jadi last name-nya itu King, kemudian gaji per bulannya 24.000. Kemudian kebutuhan per harinya 12.000 dan sisa gajinya 0. Oke, 12.000 ini kebutuhan per hari. 12.000 ini didapati dari salary. Salary dibagi 20,0 ya. Itu 12.000. Oke, 0 ini diperoleh daripada salary mode 30. Di hasilnya 0. Saya rasa untuk kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.